Bayangkan, niat tulus menolong seorang anak kecil di jalanan justru mengubah hidupmu selamanya. Maya hanya ingin menyelamatkan nyawa, tapi siapa sangka, saat anak itu membuka mata, kata pertama yang diucapkannya adalah, "Mama." Dan yang lebih mengejutkan, ayah sang anak adalah CEO paling ditakuti di kota ini. Halo semuanya, selamat datang kembali di saluran kami. Hari ini kami membawakan kisah haru tentang kebaikan hati yang berbalas takdir tak terduga. Sebelum kita masuk ke ceritanya, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami untuk terus berkarya. Langit kota sore itu tidak menunjukkan tanda-tanda persahabatan. Awan hitam pekat menggantung rendah seolah-olah siap tumpah kapan saja. Maya, seorang gadis dengan senyum yang selalu lebih cerah dari cuacanya, baru saja selesai merapikan sisa-sisa kelopak mawar di toko bunga tempatnya bekerja. Baginya, bunga bukan sekedar dagangan, melainkan pesan cinta yang tak tersampaikan. Dengan jaket tipis yang mulai usang, ia berpamitan pada pemilik toko untuk pulang lebih awal karena badai mulai mengancam. Baru saja Maya melangkah keluar, rintik hujan berubah menjadi guyuran air yang luar biasa deras. Suara petir menggelegar di kejauhan, menyambar keheningan sore yang mulai mencekam. Maya mempercepat langkahnya menuju halte bus, berusaha melindungi tas kainnya agar tidak basah kuyup. Di tengah hiruk-pikuk orang-orang yang berlarian mencari tempat berteduh dan deru mesin kendaraan yang membelah genangan air, mata Maya menangkap sesuatu yang tidak biasa di seberang jalan. Di sana, di depan sebuah gedung perkantoran mewah, seorang anak laki-laki kecil berusia sekitar 4 tahun berdiri sendirian di trotoar. Anak itu mengenakan jaket kuning cerah yang kontras dengan kelabu jalannya kota. Wajahnya tampak panik, matanya yang bulat digenangi air mata yang menyatu dengan air hujan. Di tangannya, ia memegang sebuah bola plastik merah. Namun dalam satu gerakan yang ceroboh, bola itu terlepas dari genggamannya, memantul dan menggelinding dengan cepat menuju tengah jalan raya yang sedang padat-padatnya. "Bola!" teriak anak kecil itu dengan suara serak yang hampir tenggelam oleh suara hujan. Tanpa menyadari bahaya yang mengintai, anak itu berlari mengejar bolanya. Ia tidak melihat sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam sedang melaju kencang dari arah tikungan. Sopir mobil itu tampaknya terhalang oleh jarak pandang yang buruk akibat hujan lebat. Jantung Maya seakan berhenti berdetak. Dunia di sekitarnya mendadak melambat. Ia melihat anak itu sudah berada di tengah aspal, hanya beberapa meter dari moncong mobil yang terus melaju. Orang-orang di sekitar hanya bisa berteriak ketakutan, membeku dalam kengerian yang tak terhindarkan. Namun, Maya tidak membeku. Tanpa sempat berpikir tentang keselamatannya sendiri, tanpa sempat memikirkan bahwa aspal itu licin dan keras, Maya berlari secepat kilat. Ia tidak mempedulikan sepatunya yang terendam genangan air atau napasnya yang mulai sesak. Dengan satu lompatan nekat yang didorong oleh insting murni seorang pelindung, Maya mencapai anak itu tepat saat cahaya lampu depan mobil menyilaukan matanya. "Awas!" teriak Maya sekuat tenaga. Ia mendekap tubuh kecil anak itu ke dalam pelukannya, melindunginya dengan seluruh badannya, lalu menggunakan sisa tenaganya untuk berguling menjauh dari jalur mobil. "Cit!" Suara decit ban yang bergesekan kasar dengan aspal basah memecah udara, menyisakan bau karet terbakar yang menyengat. Mobil itu berhenti hanya beberapa sentimeter dari tempat mereka tadi berdiri. Benturan tak terhindarkan. Meski mereka berhasil menghindari hantaman langsung dari mobil, tubuh Maya terhempas keras ke trotoar beton. Kepalanya menghantam pinggiran jalan dengan bunyi yang tumpul. Rasa sakit yang tajam menjalar ke seluruh tubuhnya. Namun tangan Maya tetap terkunci rapat memeluk anak kecil berbaju kuning itu, seolah-olah dia adalah harta paling berharga di dunia. Pandangan Maya mulai kabur. Ia bisa merasakan air hujan yang dingin membasahi wajahnya, namun ada sesuatu yang hangat mengalir dari pelipisnya. Darah. Ia menunduk sedikit memastikan anak dalam dekapannya baik-baik saja. Anak itu gemetar hebat, namun tampak tidak terluka secara fisik. Kamu
Kamu selamat sayang, bisik Maya lemah, suaranya nyaris hilang sebelum kesadaran sepenuhnya meninggalkan tubuhnya. Di kejauhan, ia mendengar suara pintu mobil terbuka keras dan derap langkah kaki yang terburu-buru. Beberapa orang mulai berkerumun meneriakkan kata ambulans dan cepat panggil bantuan. Namun bagi Maya, semuanya perlahan menjadi gelap gulita. Hal terakhir yang ia rasakan adalah jemari mungil anak itu yang mencengkram erat bajunya sebelum semuanya lenyap ditelan kegelapan. Di saat itulah, takdir yang selama ini diam mulai bergerak. Di tengah hujan yang belum mereda, hidup Maya yang biasa-biasa saja baru saja bersinggungan dengan kehidupan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Kegelapan yang pekat perlahan mulai memudar, digantikan oleh cahaya putih yang samar-samar menembus kelopak mata Maya. Rasa pening yang luar biasa menghantam kepalanya, seolah-olah ada ribuan jarum yang menusuk tepat di pelipisnya. Maya mencoba menggerakkan jemarinya, merasakan tekstur kain yang sangat lembut dan halus. Sangat jauh berbeda dari spray katun kasar yang biasa ia gunakan di rumah petaknya yang sempit. Perlahan, dengan sisa tenaga yang ada, ia membuka matanya. Pandangannya masih kabur, namun ia menyadari bahwa ia tidak lagi berada di aspal jalanan yang dingin dan basah. Ia sedang berbaring di sebuah tempat tidur raksasa dengan tiang-tiang ukiran kayu yang megah. Langit-langit ruangan itu tinggi, dihiasi dengan lampu kristal yang memantulkan cahaya redup namun hangat. Aroma ruangan ini sangat khas, perpaduan antara wangi kayu cendana yang mahal dan aroma peppermint yang menenangkan. Maya mencoba untuk duduk, namun rasa nyeri di kepalanya memaksanya kembali berbaring. Saat itulah, ia merasakan sesuatu yang hangat menindih tangan kanannya. Ia menoleh perlahan dan jantungnya seakan melompat dari tempatnya. Di samping tempat tidurnya, duduk seorang anak kecil yang sangat ia kenali. Itu adalah anak laki-laki berbaju kuning dari tengah jalanan tadi. Namun kini, ia sudah mengenakan piyama sutra berwarna biru tua. Wajahnya yang bulat kini bersih dari noda lumpur, meskipun matanya masih terlihat sedikit sembab. Begitu melihat mata Maya terbuka, wajah mungil itu berubah cerah seolah-olah baru saja melihat keajaiban paling besar di dunia. "Mama!" teriak anak itu. Suaranya kecil namun penuh dengan emosi yang meluap-luap. Maya tertegun. Ia mencoba berbicara, namun tenggorokannya terasa sangat kering. Mama?" bisiknya parau. "Dek, kamu salah orang. Kakak bukan." Belum sempat Maya menyelesaikan kalimatnya, anak itu langsung naik ke atas tempat tidur dan memeluk leher Maya dengan erat. Ia terisak kecil, menyembunyikan wajahnya di ceruk leher Maya. "Mama jangan pergi lagi. Liam takut. Mama bangunnya lama sekali. Liam janji tidak akan mengejar bola ke jalan lagi, asal Mama jangan tidur lama seperti tadi." Hati Maya bergetar. Pelukan anak ini terasa begitu nyata, begitu rindu, dan begitu murni. Maya yang tumbuh sebagai anak yatim piatu di panti asuhan tidak pernah merasakan pelukan sehangat ini. Meskipun otaknya berteriak bahwa ini adalah kesalahan besar, namun hatinya tidak tega untuk melepaskan pelukan anak yang sedang gemetar itu. Secara naluriah, tangan Maya yang masih terpasang selang infus terangkat untuk mengusap punggung kecil Liam, mencoba memberikan ketenangan yang ia sendiri tidak miliki saat ini. Maya mengamati sekeliling ruangan sekali lagi dengan lebih teliti. Ini bukan kamar rumah sakit. Ini adalah kamar tidur utama di sebuah mansion. Di sudut ruangan, terdapat sofa kulit yang tampak sangat mahal, sebuah televisi layar besar yang tertanam di dinding, dan jendela-jendela besar yang menampilkan pemandangan kota dari ketinggian yang luar biasa. Siapa anak ini sebenarnya? Pikir Maya dalam hati. Dan di mana aku sekarang? Tiba-tiba, suara langkah kaki yang berat dan tegas terdengar dari lorong luar. Suara itu semakin mendekat, menciptakan irama yang penuh tekanan. Pintu ganda kamar yang besar itu terbuka dengan satu dorongan kuat. Seorang pria tinggi melangkah masuk.
Ia masih mengenakan kemeja putih yang lengan bajunya digulung hingga siku. Dasinya sudah dilonggarkan dan rambutnya sedikit berantakan seolah-olah ia baru saja melewati hari yang sangat kacau. Aura yang terpancar dari pria itu begitu dominan hingga udara di dalam ruangan terasa lebih berat. Wajahnya tampan, namun garis rahangnya tegas dan matanya tajam seperti elang, menyiratkan kekuasaan dan ketegasan yang tak terbantahkan. Pria itu terpaku di ambang pintu saat melihat pemandangan di depannya. Putra tunggalnya, yang selama 1 tahun terakhir menutup diri dan hampir tidak pernah bersuara, kini sedang memeluk erat seorang wanita asing di jalanan tadi. Liam, suaranya rendah dan dalam, bergetar antara rasa tidak percaya dan kelegaan. Liam menoleh ke arah ayahnya tanpa melepaskan pegangannya pada baju Maya. "Papa, lihat, Mama sudah kembali. Mama menyelamatkan Liam di jalan tadi. Mama bangun untuk Liam." Papa, itu Arkan, sang CEO yang dikenal tak berperasaan di dunia bisnis, kini hanya bisa berdiri mematung. Matanya menatap Maya dengan tatapan yang sulit diartikan. Perpaduan antara kecurigaan, rasa terima kasih, dan kepedihan yang mendalam. Ia tahu, wanita di depannya ini bukan istrinya yang telah tiada. Namun, ia tidak bisa mengabaikan fakta bahwa untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia melihat binar kehidupan kembali di mata putranya. Maya hanya bisa menelan ludah dengan susah payah, terjebak dalam pelukan seorang anak yang merindukan ibunya dan tatapan tajam seorang pria yang tampaknya bisa menghancurkan hidupnya dalam sekejap mata. Suasana di dalam kamar mewah itu mendadak menjadi sangat kaku. Arkan melangkah mendekat, setiap detak sepatunya di atas lantai marmer terdengar seperti lonceng peringatan di telinga Maya. Pria itu berdiri di ujung tempat tidur, menjulang tinggi dengan aura otoritas yang membuat Maya merasa sangat kecil. Arkan tidak langsung bicara. Ia hanya menatap Maya dengan mata tajam yang seolah-olah bisa menembus masuk ke dalam pikiran terdalamnya. "Liam, turunlah sebentar. Biarkan dokter memeriksa tamu kita." Suara Arkan terdengar tenang, namun ada nada perintah yang tak bisa dibantah di dalamnya. Liam menggeleng kuat. Tangannya justru semakin erat melingkar di pinggang Maya. "Tidak mau. Kalau Liam pergi, Mama nanti hilang lagi. Papa jangan galak-galak sama Mama." Mendengar kata Mama diucapkan berulang kali oleh putranya, rahang Arkan mengeras. Baginya, kata itu adalah luka lama yang kembali dibuka. Ia memberi isyarat kepada seorang perawat dan dokter pribadi Arkan yang berdiri di belakangnya untuk mendekat. Dengan lembut namun tegas, Liam akhirnya berhasil dibujuk untuk keluar sebentar, guna memakan camilannya di ruang tengah. Begitu pintu tertutup dan hanya menyisakan Arkan, dokter, dan Maya, atmosfer ruangan berubah drastis. Arkan melipat tangannya di dadanya, menatap Maya yang masih tampak pucat dan bingung. "Siapa kau sebenarnya?" tanya Arkan dingin. Pertanyaan itu lebih terdengar seperti interogasi daripada rasa ingin tahu. "Nama saya Maya, Tuan. Saya hanya seorang pelayan di toko bunga. Saya tidak tahu kenapa saya ada di sini. Saya hanya melihat anak itu berlari ke jalan dan kau memutuskan untuk menjadi pahlawan." Arkan memotong kalimatnya dengan senyum sinis. "Di dunia bisnisku, tidak ada yang namanya kebetulan yang semanis ini. Bagaimana kau bisa tahu Liam akan berada di sana? Siapa yang membayarmu untuk melakukan aksi sandiwara penyelamatan ini?" Maya terbelalak. Rasa sakit di kepalanya seolah kalah oleh rasa sakit hati akibat tuduhan itu. "Sandiwara? Tuan, saya hampir tertabrak mobil demi anak itu. Saya bahkan tidak tahu siapa dia, apalagi siapa Anda." "Tuan Arkan, maaf memotong." Dokter pribadi Arkan menyela sambil memeriksa grafik medis Maya. Luka di kepalanya cukup serius. Benturannya nyata. Dan jika dia terlambat 1 detik saja, bukan hanya anak Anda, tapi gadis ini juga tidak akan selamat. Secara medis, ini bukan sandiwara.
Arkan terdiam sesaat. Matanya beralih ke perban di dahi Maya yang mulai merembas warna merah muda. Namun kecurigaan pria yang sering dikhianati ini tidak mudah luntur. Ia mendekat, membungkuk hingga wajahnya hanya berjarak beberapa senti dari wajah Maya. Membuat Maya bisa mencium aroma parfum maskulin yang elegan, namun mengintimidasi. Dengarkan aku, Maya. Aku tidak peduli siapa kau atau apa rencanamu, bisik Arkan dengan nada mengancam yang rendah. Putraku, Liam, tidak pernah bicara sepatah kata pun sejak ibunya meninggal setahun lalu. Dia menderita mutisme selektif karena trauma. Tapi hari ini, dia memanggilmu Mama. Dia mengejarmu sampai ke rumah sakit ini dan menolak pulang tanpa dirimu. Maya terpaku. Ia menatap mata Arkan dan untuk pertama kalinya, di balik tatapan elang yang tajam itu, Maya melihat sebuah kerapuhan yang sangat dalam. Pria ini bukan hanya seorang CEO yang berkuasa. Dia adalah seorang ayah yang putus asa melihat anaknya hancur. Aku akan membayarmu berapapun yang kau minta. Tapi kau harus tetap di sini. Kau harus berperan sebagai mama untuk Liam sampai aku menemukan cara untuk menjelaskan kenyataan padanya. Jangan berani-berani coba kabur karena kau berada di bawah pengawasanku 24 jam. Maya menelan ludah. Ia terjepit antara rasa iba pada anak kecil yang malang itu dan ketakutan pada ayahnya yang bagaikan monster berwajah tampan. Kehidupan sederhananya di toko bunga sekarang terasa seperti mimpi yang sangat jauh. 1 minggu telah berlalu sejak insiden berdarah di tengah hujan itu. Maya kini menempati salah satu paviliun tamu di kediaman mewah keluarga Arkan. Meskipun ia diperlakukan layaknya tamu agung dengan pelayan yang siap sedia memenuhi kebutuhannya, Maya tetap merasa seperti burung di dalam sangkar emas. Di setiap sudut koridor, ia bisa merasakan mata-mata pengawal Arkan yang mengawasinya, memastikan bahwa ia tidak membawa kabur barang berharga, atau yang lebih penting, tidak menyakiti perasaan Liam. Namun bagi Liam, kehadiran Maya adalah segalanya. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar naik, Liam akan berlari kecil menuju kamar Maya dengan membawa buku cerita atau mainan favoritnya. Pagi itu, Maya sedang duduk di teras paviliun, menikmati teh hangat sambil memandangi taman labirin yang luas. Liam datang dengan langkah riang. Wajahnya tak lagi sepucat saat mereka pertama bertemu. "Mama, lihat, Liam menggambar sesuatu," ucap anak itu dengan suara yang kini terdengar lebih percaya diri. Maya tersenyum tulus. Rasa nyeri di kepalanya sudah jauh berkurang. Ia mengambil kertas gambar itu. Di sana, terdapat coretan krayon yang menggambarkan 3 orang yang bergandengan tangan di bawah pelangi. "Ini siapa, Liam?" tanya Maya lembut. "Ini Liam, ini Papa, dan yang memakai baju bunga-bunga ini Mama Maya," jawabnya polos. Maya terenyuh. Sejak tinggal di sini, ia belajar bahwa Liam kehilangan ibunya dalam kecelakaan tragis setahun lalu. Sejak saat itu, Liam berhenti bicara, berhenti bermain, dan seolah-olah mengunci jiwanya dalam kotak hitam yang gelap. Keajaiban bahwa Liam mau bicara kembali pada Maya, bahkan menganggapnya sebagai ibu, adalah sesuatu yang dianggap dokter sebagai terapi takdir. Di kejauhan, di balik jendela ruang kerjanya yang berdinding kaca, Arkan berdiri mematung. Tangannya memegang cangkir kopi hitam yang sudah dingin. Ia mengamati interaksi itu dengan perasaan yang berkecamuk. Awalnya, ia yakin Maya adalah seorang oportunis yang sangat lihai berakting. Namun selama 7 hari ini, Arkan melakukan investigasi menyeluruh. Ia memeriksa latar belakang Maya dari lahir hingga dewasa. Hasilnya mengejutkan. Maya hanyalah gadis yatim piatu yang bekerja keras di 3 tempat berbeda, hanya untuk membayar sewa rumah dan biaya pengobatan pemilik panti asuhannya yang sakit. Tidak ada catatan kriminal, tidak ada hubungan dengan rival bisnisnya.
Arkan meletakkan cangkirnya dan memutuskan untuk keluar menemui mereka. Langkah kakinya yang berat biasanya akan membuat Liam menciut ketakutan. Namun kali ini, Liam justru menyambutnya. "Papa, Mama bilang bunga mawar di sana cantik. Boleh Liam ambil satu untuk Mama?" tanya Liam sambil menunjuk ke arah taman mawar merah. Arkan menatap Maya. Gadis itu tampak kikuk. Ia segera berdiri dan sedikit menundukkan kepala. "Maaf, Tuan Arkan. Saya tidak bermaksud meminta Liam memetik bunga Anda." Arkan terdiam sejenak. Lalu ia melakukan sesuatu yang membuat para pelayan yang lewat terperangah. Ia berlutut di depan Liam, menyamakan tingginya dengan sang putra. "Tentu, Liam, petiklah bunga yang paling indah. Tapi hati-hati dengan durinya, jangan sampai tanganmu luka." Setelah Liam berlari menuju taman dengan riang, Arkan berdiri dan berbalik menghadap Maya. Tatapannya tidak lagi setajam silet seperti malam pertama, namun tetap dingin dan penuh selidik. Dokter bilang kemajuan Liam adalah mukjizat. Dia mulai makan dengan lahap, berat badannya naik, dan yang paling penting, dia tertawa lagi. "Dia anak yang sangat manis, Tuan. Dia hanya butuh seseorang untuk mendengarkan," jawab Maya pelan. "Maka dari itu, aku ingin menawarkan kesepakatan baru, bukan sebagai mama palsu yang diawasi, tapi sebagai pengasuh tetap sekaligus pendamping Liam. Kau akan tinggal di sini, mendapatkan gaji 10 kali lebih tinggi dari penghasilanmu di toko bunga, dan aku akan menjamin seluruh biaya hidupmu, termasuk biaya panti asuhanmu." Maya tergengung. Anda tahu tentang panti asuhan saya?" "Aku tahu segalanya tentangmu, Maya, termasuk fakta bahwa kau sering memberikan jatah makan siangmu di anak-anak jalanan di dekat toko bungamu." Arkan melangkah satu tindak lebih dekat. "Aku masih belum sepenuhnya percaya pada orang asing, tapi aku percaya pada mata anakku saat dia menatapmu. Liam membutuhkanmu, dan jujur saja, rumah ini tidak lagi terasa seperti kuburan sejak kau datang." Maya melihat ke arah Liam yang sedang berjuang memetik setangkai mawar dengan hati-hati. Ia tahu, jika ia menerima ini, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ia akan masuk ke dalam pusaran kehidupan orang kaya yang penuh intrik. Namun, saat Liam menoleh dan melambaikan tangan ke arahnya dengan senyum lebar, Maya tahu jawabannya. "Saya tidak butuh gaji 10 kali lebih tinggi, Tuan Arkan. Saya hanya ingin memastikan Liam tidak pernah merasa sendirian lagi," ucap Maya tegas. Arkan terpaku. Untuk pertama kalinya dalam setahun, sudut bibir pria kaku itu terangkat sedikit. Sebuah senyum tipis yang hampir tak terlihat, namun menandakan bahwa dinding es di hatinya mulai menipis. Bulan telah berganti, dan keberadaan Maya di kediaman Arkan bukan lagi sekadar formalitas kesepakatan. Ia telah menjadi jiwa bagi rumah yang dulunya hambar dan dingin itu. Namun, di tengah kebahagiaan kecil yang mulai tumbuh, sebuah rahasia besar masih tertutup rapat di dalam ruang kerja pribadi Arkan. Ruangan yang dilarang dimasuki oleh siapapun, termasuk para pelayan senior. Suatu sore, Liam sedang tidur siang dengan pulas setelah kelelahan bermain. Maya yang hendak mengembalikan buku cerita Liam ke perpustakaan tanpa sengaja melihat pintu ruang kerja Arkan sedikit terbuka. Rasa penasaran yang selama ini ia tekan muncul ke permukaan. Dengan langkah ragu, ia melongok ke dalam. Pria itu tidak ada di sana. Kemungkinan sedang berada di kantor pusat untuk rapat mendadak. Maya masuk ke ruangan yang dipenuhi aroma tembakau mahal dan kertas tua itu. Matanya tertuju pada sebuah bingkai foto besar yang ditutupi kain beludur di sudut ruangan. Seolah ditarik oleh kekuatan magnetis, Maya menyentuh kain itu dan membukanya perlahan. Jantung Maya serasa berhenti berdetak. Di dalam bingkai itu, terdapat foto Arkan yang tampak jauh lebih muda, merangkul seorang wanita yang sangat cantik dalam balutan gaun pengantin. Wanita itu memiliki mata yang sama dengannya. Bentuk bibirnya, bahkan cara ia tersenyum, sangat mirip dengan Maya. Namun, yang paling mengejutkan adalah kalung yang dikenakan wanita itu.
sebuah liontin perak berbentuk kelopak mawar dengan ukiran huruf S kecil di belakangnya. Maya gemetar. Ia merogoh ke dalam kerahnya, menarik keluar sebuah kalung yang selalu ia pakai sejak kecil. Satu-satunya benda yang ditinggalkan orang tuanya di panti asuhan. Kalung itu identik, persis sama. "Apa yang kau lakukan di sini?" Suara berat Arkan menggelegar dari ambang pintu, membuat Maya tersentak hingga hampir menjatuhkan bingkai foto itu. Arkan melangkah masuk dengan wajah yang kembali mengeras. Namun, saat melihat apa yang dipegang Maya, kemarahannya luruh menjadi ketercegutan yang nyata. "Dari mana kau mendapatkan kalung itu?" Arkan bertanya dengan suara yang hampir berbisik, matanya terpaku pada liontin di leher Maya. Ini peninggalan orang tua saya, Tuan Arkan," jawab Maya dengan mata berkaca-kaca. "Saya tidak pernah tahu siapa mereka. Saya dibuang di panti asuhan saat bayi." Arkan terdiam 1000 bahasa. Ia mengambil foto itu, lalu menatap Maya bergantian. Selama ini ia mengira kemiripan Maya dengan mendiang istrinya Sarah hanyalah sebuah kebetulan yang menyakitkan. Namun kenyataan di depan matanya jauh lebih kompleks. Sarah memiliki seorang adik perempuan yang hilang dalam sebuah kecelakaan kapal saat mereka masih kecil. Ucap Arkan pelan-pelan. Suaranya bergetar karena emosi. Keluarganya mencari selama bertahun-tahun, namun hasilnya nihil. Sarah selalu memakai kalung kelopak mawar itu, dan ia pernah bercerita bahwa adiknya memiliki kalung pasangan yang sama. Maya menutup mulutnya dengan tangan, air mata mulai mengalir deras. Jadi, alasan Liam merasa begitu dekat dengannya bukan hanya karena ia seorang gadis baik hati, tapi secara biologis, Maya adalah bibinya. Ikatan darah yang tak pernah terputus itulah yang menuntun kaki Liam berlari ke arah Maya di tengah hujan lebat waktu itu. "Jadi, Liam adalah keponakan saya?" tanya Maya terisak. Arkan mengangguk pelan. Ia mendekat, tidak lagi dengan tatapan mengintimidasi, melainkan dengan tatapan penuh rasa hormat dan haru. "Takdir tidak pernah bermain-main, Maya. Kau tidak hanya menyelamatkan nyawanya, kau telah pulang ke rumahmu yang sebenarnya." Malam itu Arkan mengadakan makan malam kecil. Di bawah cahaya lampu yang hangat, tidak ada lagi kontrak kerja, tidak ada lagi gaji 10 kali lipat. Arkan menggenggam tangan Maya di depan Liam. "Maya," ucap Arkan dengan nada yang tulus. "Selama ini aku mencari seseorang untuk menjadi ibu bagi Liam karena kewajiban. Tapi sekarang aku sadar bahwa kau adalah bagian dari keluarga ini yang selama ini hilang. Aku ingin kau tetap di sini, bukan sebagai pengasuh, tapi sebagai bagian dari hidup kami, selamanya." Liam yang tidak mengerti detail rahasia itu, hanya bisa tersenyum besar melihat mamanya dan papanya akhirnya akur. Ia memeluk keduanya dengan erat. Di luar, hujan turun rintik-rintik, namun kali ini tidak ada lagi ketakutan. Hanya ada kehangatan dari sebuah keluarga yang akhirnya utuh kembali, berkat kebaikan hati seorang gadis yang tak pernah menyerah pada takdirnya. Itulah akhir dari kisah Maya, Arkan, dan Liam. Sebuah pengingat bagi kita semua bahwa setiap kebaikan yang kita tabur, meski di tengah badai sekalipun, pasti akan menuai keajaiban yang tak terduga. Terkadang, orang yang kita tolong adalah jawaban dari doa-doa kita sendiri yang belum terjawab. Terima kasih telah setia menonton hingga akhir cerita ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian percaya pada takdir seperti yang dialami Maya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini agar terus berkembang. Sampai jumpa di kisah-kisah mengharukan selanjutnya. Salam kebaikan.